Selamat datang di Habis Nonton episode ke-93,0 atau 93.0, sebuah review no spoiler dari film berjudul Sausage Party. Jadi, Sausage Party atau Pesta Sosis adalah film tahun 2016 asal Amerika Kanada. Jadi join ya, American Canadian. Bergenre adult computer animated comedy. Jadi komedi animasi dewasa ya, catat itu ya. Tumben ya, dewasa. 18 plus ya ratingnya di Netflix ya. Iya. Disutradarai oleh Conrad Vernon and Greg Tiernan, ditulis oleh Kyle Hunter, Ariel Shafir, Seth Rogen, and Evan Goldberg, berdasarkan cerita dari Rogen, Goldberg, dan Jonah Hill. Jonah Hill ini udah kurus, sekedar informasi. Dulu gemuk. Kamu tahu Jonah Hill gak? Set gitu ya. Ntar aku kasih ya. Jadi memang Sausage Party ini sengaja dibuat sebagai parodi dari film-film Disney maupun Pixar. Oh, itu parodi? Ya, jadi maksudnya kayak apa ya, parodi itu kan kayak melucukan gitu ya, Yeah. atau sedikit mengolok-olok gitu ya, segala sesuatu dari film animasi Pixar dan Disney. Kalau si Sausage Party, film ini bercerita tentang anthropomorphic sausage atau sosis anthropomorphic. Anthropomorphic itu kan berkelakuan seperti manusia gitu. Jadi sosisnya menjadi hidup dan berkelakuan seperti manusia, yang tinggal di sebuah supermarket dan akhirnya mendapat pengetahuan tentang eksistensinya. Jadi makna kehidupan seorang sosis. Gue ngomongnya aja geli. Sebuah sosis, seorang sosis. Iya, sebuah sosis ya yang menjadi antropomorfik. Dia mengalami sebuah perjalanan bersama teman-temannya untuk lari dari takdirnya, di mana dalam perjalanannya juga dia dikejar-kejar oleh sebuah douche psikopat. Douche ini agak jarang di Indonesia ya. Iya. Benda yang agak jarang, cuman kalau tadi gue lihat di Google Translate, douche itu artinya ya pancuran. Intinya itu seperti obat tetes mata gitu, tapi bukan buat mata. Iya. Ya, bentuknya agak-agak mirip dulu kolak, mikrolak gitu. Tapi biasanya kalau di luar negeri digunakan untuk rinse atau membilas daerah kewanitaan vagina, gitu, ya daerah kewanitaan atau kewinataan. Daerah kewanitaan alias vagina, atau dalam bahasa umumnya yang mau membunuhnya. Jadi dia dikejar-kejar oleh douche psikopat yang mau membunuh si sosis ya. Ini absurd banget deh ya. Animasi film ini dipegang atau dikerjakan oleh sebuah studio di Kanada bernama Nitrogen Studios. Oke, seperti biasa di Habis Nonton, to the point, bagus atau enggak, layak ditonton, layak langganan Netflix, layak langganan Netflix atau enggak untuk nonton Sausage Party? layak banget. Layak buat orang dewasa ya. Iya. Buat teman-teman yang udah di atas 18 tahun ya. Sekali lagi ingat ya, buat teman-teman yang mungkin penontonnya di sini ada yang di bawah 18 tahun, jangan dulu nonton Sausage Party kecuali kamu merasa kamu sudah cukup dewasa ya. Tapi biasanya anak muda suka merasa begitu ya. Sekali lagi, memang ini walaupun film animasi ditujukan untuk orang dewasa, gue juga setuju film ini sangat bagus, sangat layak ditonton, sangat layak berlangganan Netflix, bahkan hanya untuk menonton Sausage Party. Sekali lagi, kalau lu sudah cukup dewasa untuk menerima materinya ya. Dan dewasa di sini aku rasa bukan hanya sekedar umur ya. Iya. Ngerti nggak? Kamu Iya. harus dewasa secara pikiran, harus terbuka, baru bisa menikmati Sausage Party. Iya, kalau udah di atas, walaupun udah di atas 18 tahun, tapi yang kayak kan nggak boleh ciuman kalau belum merit, ada kayak gitu-gitu, jangan nonton ini ya. Pokoknya kalau lu tidak terbuka soal seksualitas, tidak terbuka soal omongan-omongan yang agak bagi sebagian orang kasar gitu, tentang isu-isu sosial dan rasisme, ya Sausage Party bukan buat lu gitu.
Kalau lu tertutup akan hal-hal itu, lu yang kayak itu kan dilarang oleh agama. Ya ini kalau lu pernah ngomong begitu dalam hidup lu, ini bukan film buat lu. Intinya begitu. Ya. Kalau lu gak pernah ngomong begitu, kemungkinan besar ya mungkin masih bisa gitu. Kalau lu pernah ngomong itu kan dilarang oleh agama, ini kayaknya tanda-tanda yang tidak cocok menonton Sausage Party ya. Jadi kalau tadi kan ceritanya agak-agak ini ya, agak-agak sinopsis banget lah, agak-agak buku banget. Kita jelasin dulu sedikit sebelum masuk ke positif maupun negatif ya. Jadi intinya tokoh utamanya kan seorang sosis di dalam sebuah paket bersama sosis-sosis lain karena sosis biasa kan. Jadi dia bukan sosis curah. Dia sosis yang agak oke gitu ya, agak bermerek gitu. Packagingnya rame-rame kan. Kalau sosis curah kan sendiri-sendiri tuh. Kiloan nih. Dia tinggal di sebuah supermarket bersama produk-produk lain selain supermarket dan di sini sebelahnya ada roti. Hotdog bun. Terus yang mana pemeran utamanya si sosis gitu kan, namanya Frank. Itu suaranya diisi oleh Seth Rogen. Nah pemeran utama wanitanya itu si bun itu, si roti ya kan, diisi suaranya oleh Kristen Wiig. Nah di sini saja si sosis sama si roti itu kan sudah maksudnya melambangkan apa ya, lu tau lah gitu kan. Dan mereka juga secara eksplisit ada memainkan adegan-adegan ke arah sana gitu. Nah jadi seluruh produk ini antropomorfik alias berkelakuan seperti manusia. Dan tujuan mereka adalah keluar dari supermarket alias dibeli sama orang. Karena menurut kepercayaan mereka, ketika mereka anjing aku baru ini dia kayak ngolok-ngolok kepercayaan manusia gitu nggak sih? Jadi manusia itu, aku boleh bilang kan ya, jadi dia nganggap manusia itu dia disebut Tuhan di sana. Manusia disebut Tuhan, membeli mereka, membawa keluar mereka dari supermarket untuk menuju ke the beyond ngomongnya gitu. The Great Beyond. Jadi seolah-olah ya kayak sesuatu yang lebih megah di atas sana. Betul gitu. Ya, which is gua rasa menggambarkan surga gitu. Something on the other side gitu. Jadi ceritanya mereka di sana akan mencapai kebahagiaan, keabadian menurut kepercayaan masing-masing. Karena di sini ada produk yang menggambarkan Arab, ya kan? Ada yang menggambarkan roti Arab gitu ya. Ada yang menggambarkan LGBT gitu loh. Itulah kenapa gue bilang lu perlu pikiran yang sangat dewasa dan terbuka untuk bisa menikmati Sausage Party sepenuhnya. Nah, tapi ya biar ada ceritanya. Ternyata keyakinan mereka tidak seperti kenyataan. Itulah. Jadi perjalanannya adalah bagaimana si Frank dan teman-temannya menemukan kenyataan yang berbeda itu, lalu berusaha kabur dari berusaha meyakinkan yang lain dan lari dari nasib mereka, seperti takdir mereka yang seharusnya gitu ya. Positif dan negatif dari film Sausage Party kalau menurut kamu positifnya? Menurut aku positifnya banyak banget. Ya, entertaining banget ya, banget. Menghibur banget. Terus kalau dari segi gambar, ini kan animasi 3D ya. Warnanya dia termasuk warna-warni tapi yang nggak bikin sakit mata kayak terlalu terang itu. Jadi dia agak warm tone. Jadi enak dilihat. Terus ya kalau suka kartun, pingin yang agak nggak biasa, boleh nonton ini. Tapi sekali lagi pikirannya harus terbuka. Terus aku sih suka ya nonton film yang agak gore, ada kekerasan, darah, itu aku suka gitu. Jadi ini kayak semua ada di situ gitu. Kartun ada, gore ada, terus hal yang perlu ditutup-tutupi juga nggak ada gitu ya. Jadi vulgar gitu. Ya pokoknya sungguh tidak biasa lah. Premisnya aja udah bagus banget ya. Gitu. Kalau gua positifnya
ya tentu sesuai dengan objektivitas maupun subjektivitas gue. Subjektivitas emangnya infeksi. Terinfeksi subjek. Anyway, langsung to the point aja. Kalau gue itu orangnya suka yang jorok-jorok. You name it, sexuality, gore, ngomong yang apa, pokoknya nggak ada saringannya itu gue suka. Dan semuanya ada di Sausage Party. Makanya gue suka banget, men. Ada ngomongin seksualitas, ada ngomongin isu seksual, dan ngomongnya kayak film-film Seth Rogen dan teman-temannya gitu kan, nggak ada saringannya, bro. Ngomongan obrolan-obrolan yang Amerika banget, slang banget, vulgar banget, dan itu membuat gue sangat amat menikmati film ini. Tapi nggak maki-maki kan mereka ya, maksudnya ya maki-maki seperlunya, biasa aja biasa gitu, kayak masih what the fuck kok, dude, gitu-gitu loh, standar aja, bener-bener yang kayak pergaulannya cair aja gitu loh, nggak yang terlalu, bukan yang kaku gitu, nggak sama sekali. Jadi menurut gue Sausage Party ini dari premisnya aja udah oke. Premisnya kan memang mau memarodikan Disney dan Pixar kan, bagaimana makhluk-makhluk yang tidak hidup akhirnya dihidupkan dan berlaku seperti manusia. Terdengar sangat sederhana, tapi ternyata punya banyak Easter egg atau makna-makna di baliknya gitu loh, kayak perumpamaan The Great Beyond, bagaimana mereka punya keyakinan yang ternyata keyakinan itu salah, bagus sekali. Ya kan, banyak nyindir sana sini. Ya keren lah, mereka bisa membuat premis yang bagus dibawa dengan cerita dengan bumbu-bumbu komedi yang banyak banget, lucunya banyak banget ya. Dari adalah nyanyian yang lucu ya kan, ada adegan yang nggak kepikiran. Jadi kayak apa ya, kalau di stand up comedy itu lo kayak kepikiran premis sesuatu yang emas banget gitu, sehingga membuat orang, kok lu bisa kepikiran kayak ke situ ya, dan kita nonton, iya bener juga loh gitu loh, kalau ngelihat dari perspektif sana tuh kayak gitu loh. Jadi itu oke banget sih melihat perspektif dari makanan-makanan ini ya, karena kan benda-benda supermarket ini kan kebanyakan makanan, jadi diperlakukan sebagai makanan, kita kayak melihat kacamata mereka tuh, oh iya kalau dari mereka tuh kayak gitu. Iya, ya misalnya bukan ya spoiler bukan sih, kayak misalnya kan kayak roti kan sebenarnya cuma tahan berapa hari ada kan, tapi kayak minuman misalnya kayak wine atau apa kan justru makin lama nggak ada expirednya kan. Iya, makin lama makin bagus, mereka kayak umurnya kayak abadi gitu, imperishable gitu kan. Ya gitu sih. Apalagi positifnya? Ya pengisi suaranya oke banget ya semuanya. Komedian gitu. Memang yang ya kalau soal komedi, Seth Rogen, Jonah Hill, bahkan ada James Franco, ya itulah geng mereka itulah, kalau lo tahu kan. Kristen Wiig juga kan komedian wanita yang udah teruji banget, di sini juga oke. Banyak juga kayak mengundang apa ya, kayak karakter-karakter yang berbagai ras dan suku yang membuatnya jadi kaya gitu, kayak ada Mexican tadi gue bilang, ada Arab gitu kan, jadi oke banget lah. Ada lagi nggak positif apa lagi? Kalau dari animasi sih menurut gue biasa lah ya. Aku suka sih warnanya. Kamu suka warnanya? Maksudnya bukan yang kayak breaking the barrier Disney Pixar itu enggak, tapi animasinya on point intinya bro. Intinya adalah nggak usah yang over the top, tapi bisa menyampaikan cerita dengan maksimal gitu. Udah gitu aja sih. Nitrogen Studios. Apalagi? Udah kali ya. Intinya adalah ini tuh, kalau lu berpikiran terbuka, ini film yang bagus sudah gitu ya, menghibur sekali, lucu ya. Mendidik juga, kayak orang Indonesia nggak ada yang tahu douche itu apa, dia jadi tahu douche. Kamu sebelumnya tahu douche ya? Tahu wanita dong. Ya? Wanita lebih tahu ya. Iya, intinya sih gitu bro, ceritanya bagus, lucu banget. Menegangkan sih ya, menegangkan animasi lah ya, bukan menegangkan yang kita sampai gimana, tapi aduh gimana nih gitu kan, lucu ya. Negatifnya ada? Negatifnya itu kayak mungkin entah mereka lupa apa sengaja, aku nggak tahu, tapi cuma sedikit banget dan ya nggak signifikan sih buat negatifnya. Cuma dia ada satu scene, dia itu di daerah makanan beku gitu loh, makanan dingin gitu.
itu ada ikan. Tapi kok ikannya nggak hidup kayak mereka, ikannya mati gitu. Ikannya jadi yang bengong di es kayak gitu. Ya kita nggak tahu itu, mungkin itu kan maksudnya menimbulkan pertanyaan buat kamu ya. Mungkin kita harus cari tahu. Tapi juga apa sih maksud dia gitu. Mungkin ada maksud di balik itu. Gitu. Ya cuma kan waktu kan dia juga lagi sendirian di situ, mungkin dibikin biar kayak sedih, mungkin gitu kali. Iya kalau dari gue sih nggak ada negatif yang berarti lah. Intinya gue puas banget dan suka banget sama film ini. Kalau nilai, kamu kasih nilai berapa? Untuk sebuah film animasi 90. 90 ya? 90. Menurut kamu film animasi yang lebih kamu suka dari ini ada nggak? Aku suka itu, apa itu? Toothless itu loh. How to Train Your Dragon. Kamu lebih suka itu? Iya, itu tapi ya gini. Kalau nonton How to Train Your Dragon itu nggak di bioskop, mungkin aku nggak akan sesuka itu. Nah itu kan namanya pemandangannya bagus, megah apa kayak gitu. Ya di sini bukan tipe animasi yang lu bisa dapat kayak, wah sinematografinya, gambarnya gitu enggak ya. Tapi dari kalau segi cerita ya menang ini lah. Apa lagi? Ada lagi? Yang lain banyak sih, aku suka Finding Nemo apa gitu. Berarti masih cuma kan genrenya beda kan. Terus aku juga nonton itu kan waktu aku tapi kan nggak apa-apa, maksudnya aku lebih suka yang kayak gitu, atau aku lebih suka yang kayak gini, nggak apa-apa, biar orang tahu aja. Aku nggak tahu sih ya kalau yang kayak gini nanti mereka ada bikin banyak gitu loh, maksudnya tapi yang model-model yang kayak agak kasar-kasar kayak gini aku bisa suka lagi apa enggak gitu. Lo nggak usah ngomong ke masa depan dong, ngomong yang udah kamu tonton. Ya maksudnya kalau sama ini sekarang, ya aku masih lebih suka yang apa sih itu? Frozen gitu. Frozen enggak sih. Aku ya Finding Nemo sama siapa tuh namanya? Toothless How to Train Your Dragon tuh aku masih lebih suka itu. Oke. Kalau gue I'm just gonna say it, man. Ini adalah film animasi terbaik dan terfavorit gue. Pertamanya aku, ayo nonton ini. Kamu udah pernah nonton Sosis Party belum? Aku kan udah nanya lama kan ya. Udah berkali-kali kamu nanya. Aku mau ngajakin nonton gitu. Dia kayak nggak terlalu minat sampai suatu hari kemarin gitu. Ayo kita nonton gitu. Karena udah nggak tahu mau nonton apa, akhirnya dia ikut gitu. Sebenarnya sebelumnya aku juga udah dengar tentang dia yang kayak mendapat kritik maupun mendapat pujian tentang kevulgarannya gitu, tapi ya udah lewat kan tahun 2016, udahlah biarin gitu kan. Kayaknya dulu pernah ada trailernya nggak sih di bioskop Indonesia? Nggak tahu. Tapi aku belum selesai menyampaikan nilai aku. Jadi film animasi terbaik, terfavorit, filmnya Seth Rogen dan kawan-kawan terfavorit, ya. Dan gue banyak nonton film-filmnya Jonah Hill, Seth Rogen loh, Superbad, ya kan. Apa sih yang dunia kiamat itu, The End of the World atau apa gitu ya, pokoknya Knock Up lah, Seth Rogen, James Franco dan kawan-kawan Jonah Hill ini kan ya, The Interview ya. Ternyata yang paling bagus menurut gue adalah film animasi ya. Gila. Ya itu vulgar dan lucu banget, on point. Gue kasih nilai 95. Jadi ya terserah ini. Ya, ini kan subjektif ya. Up itu bagus ya, tapi bagus di cerita awalnya itu, yang ketika dia sama istrinya itu. Sisanya ke belakang agak menurut gue keteteran. Padahal Up adalah salah satu animasi favorit gue. Toy Story ya oke lah buat gue, bagus, tapi gue nggak fanatik kayak orang-orang yang gue rasa lebih banyak yang fanatik sama Toy Story. Coco oke, ya bagus, tapi this another level ya. Intinya jorok. Pokoknya kasar-kasar, jorok-jorok ya, vulgar itu aku suka. Itu aja, ada lagi? Udah. Ya. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman lo yang suka kevulgaran, kejorokan, dan nyalakan lonceng notifikasi. Habis itu matiin juga nggak apa-apa sih. Tapi habis itu kalian pasti ngerasa nggak enak. Apa sih? Terus dipencet lagi. Oke. Ya. Demikian episode 93 dari Habis Nonton menuju ke 100. Terima kasih yang sudah setia suka nonton habis nonton.
Semoga bermanfaat dan menghibur dan kalian mau nonton terus. Sampai jumpa lagi di episode abis nonton 94 ya. Ciao. Dadah.